Shalom. Rasanya agak sedikit berbeda kalau berdiri di sini, kalau harus berkhotbah. Kalau biasanya berdirinya untuk jadi ketua panitia rasanya lebih mudah, terus berdiri jadi WL mungkin terbantu karena ada yang berdiri di belakang. Tapi ketika harus menyampaikan firman Tuhan, berdiri sendiri dan kalau salah ya tanggung sendiri. Pak Melan di belakang ketawa karena mungkin tahu rasanya pertama kali berdiri di sini bagaimana. Rasanya tuh deg-degannya luar biasa, nggak tidur semalaman, mungkin semingguan ini rasanya. Kemarin sudah minta undur sama Pak Jani, ternyata nggak, setengah tahun diundur, ternyata masa penghakiman datang juga. Kenapa dibilang masa penghakiman? Beberapa tahun yang lalu, saya adalah mahasiswa teknik kimia, saya adalah orang yang suka mengkritisi, orang yang berbicara di depan. Ternyata betul kata orang, semua ada masanya, dan bagian saya untuk dikritisi. Beberapa tahun yang lalu saya merasa bahwa menyampaikan firman Tuhan adalah sesuatu yang gampang, tinggal baca Alkitab, renungi, sampaikan. Ternyata gak segampang itu saudara, butuh belajar bertahun-tahun, dan itu pun belum tentu membuat kita punya keberanian untuk berdiri di depan sini. Karena ketika kita berdiri di depan sini rasanya kita harus sempurna, kita harus sudah jadi pelaku, kita harus seolah kita jadi Tuhan dalam lingkungan di sekitar kita. Itu yang menjadi beban ketika kita harus menyampaikan firman Tuhan. Rasanya harus sempurna gitu di mata orang-orang di sekitar kita. Rasanya kita harus sudah perfect. Kamu kalau nggak bisa nyapu, jangan ngajarin orang nyapu gitu. Tapi ternyata saya termasuk orang yang berpikir bahwa begitulah caranya firman Tuhan bekerja dulu. Tetapi ternyata firman Tuhan adalah sesuatu yang setiap hari kita harus pelajari. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kayak 1+1 terus sama dengan 2. Hidup saya penuh dengan yang namanya, saya suka sama hal-hal yang berbau kepastian. 1+1 harus 2 gitu. Ketika saya akhirnya memilih masuk ke teologi, saya banyak bertarung dengan pola pikir yang biasa, karena hidup dalam Tuhan ternyata gak segampang yang kita pikir. Tuhan punya banyak cara. Ketika Tuhan bilang, ketika kita hidup dalam Tuhan, 1+1 bisa 1000, bisa 2000, tergantung bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Rasanya masih bergetar, sekarang masih bergetar, berusaha mencari zona nyaman. Jadi mohon jangan dihakimi. Di sini ada dosen juga, ada yang sudah doktor, ada yang sudah bertahun-tahun jadi pendeta, mungkin ada yang sudah S2, bahkan kalau yang S1 mungkin jauh lebih lama belajarnya daripada saya. Kalau saya mungkin belajar yang baru 1-2 tahun, jadi mohon dimaklumi, mohon jangan dihakimi. Oke, baik, itu hanya intermezzo. Pertanyaan berikutnya, siapa dari antara kita yang merasa dirinya pernah terjebak? Ada yang merasa pernah terjebak? Terjebak apa? Terjebak macet, terjebak diskon, terjebak apa lagi? Terjebak perasaan. Kalau terjebak perasaan pasti banyak yang senyum-senyum di kursinya. Kok Pak Lobo? Pernah ya Pak? Ada banyak hal. Saya yakin kita semua yang ada di tempat ini adalah orang yang pernah terjebak. Terjebak itu identik dengan sesuatu yang gampang. Yang terjebak diskon pasti lihat harganya murah, seolah-olah dijamin kualitasnya bagus. Betul apa enggak? Betul kan? Ada yang terjebak, kita contoh paling kecil, tikus kalau mau dijebak dikasih perangkap terus dikasih makanan, itu namanya jebakan. Dia terjebak enggak? Karena dia merasa ada sesuatu yang dia dapatkan dari jebakan itu yang gampang. Jebakan itu identik dengan sesuatu yang mudah, praktis, gampang. Pokoknya contoh paling kecil, judi juga jebakan. Orang bekerja 30 hari untuk dapat 2,5 juta. Orang main judi sehari mungkin berapa jam, dia bisa meraup jauh lebih banyak daripada orang yang bekerja 30 hari. Itu namanya jebakan. Jebakan itu identik dengan sesuatu yang gampang dan mudah, dan jebakan adalah sesuatu yang pasti tidak baik.
karena itu siang hari ini kita mau belajar satu tema firman Tuhan yang berkata don't get stuck. Aku agak terpleset lidahnya nih gara-gara takut salah kan. Oke, jangan terjebak. Kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 sampai ke-18. Oke. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 saya akan membacakan buat kita. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, di antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh rembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh rembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Sodom berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyak tanahnya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu mendirikan mesbah di situ bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum pasal 13 ini, di pasal 12 Abraham diceritakan, Abraham dipanggil keluar untuk menuju tanah Kanaan, dan kemudian pada saat itu terjadi kelaparan tanpa seizin Tuhan. Kemudian Abraham ke Mesir, dan ketika mereka ada di Mesir, Abraham melakukan satu pelanggaran lagi, di mana Abraham berbohong tentang istrinya bahwa istrinya adalah saudaranya. Kemudian Abraham singkat cerita, Abraham bertobat, dan kemudian terjadilah pasal 13 di mana Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Mesir. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara dan apa yang Alkitab catat agar jangan kita terjebak di dalam jebakan yang iblis taruh. Ada banyak jebakan yang iblis taruh dalam kehidupan kita. Kesenangan, tata, kekayaan, apapun yang kita dapatkan yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Ada banyak orang berpikir uang yang banyak selalu dari Tuhan. Iblis tuh bisa kasih. Hanya bedanya yang dari iblis punya time limitnya. Yang dari iblis punya batas waktunya. Yang dari Tuhan pasti punya waktu yang sangat panjang dan abadi. Kita akan belajar beberapa
hal apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak. Yang pertama itu tetap fokus pada tujuan yang benar. Itu di ayat 1 sampai 7. Kalau kita lihat ketika Abraham dipanggil keluar, Abraham kemudian keluar dari tanah Mesir, kemudian Abraham kembali ke kemahnya, terus kemudian Abraham mendirikan mezbahnya, dan Abraham memanggil Tuhan. Dikatakan di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Kita bisa melihat siapa yang Abraham utamakan. Fokus Abraham saat itu ke siapa itu jelas. Fokus Abraham adalah Tuhan. Makanya ketika Abraham sampai, yang Abraham lakukan adalah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana fokus yang kita taruh dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita? Orang tua kita kah? Kuliah kita kah? Prestasi kita? Uang kita? Teman kita? Pacar kita? Apa yang menjadi hal yang utama yang hari-hari ini kita sedang utamakan? Karena kita sebagai orang percaya seringkali menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita memilih. Justru kita memilih Tuhan. Tuhan tuh seolah-olah jadi pilihan terakhir gitu loh. Ketika kita menjalani hidup kita, Tuhan tuh, karena Tuhan selalu ada, kita taruh Tuhan paling ujung. Yang kita pilih adalah hal yang kita rasa tuh bisa bawa kita naik, bisa menyenangkan hati kita. Itu yang membuyarkan fokus kita. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita tetap di track yang sama, kita tetap fokus kepada Tuhan? Jawabannya cuma ada satu, kita tetap harus mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali doa adalah sesuatu yang kita abaikan. Firman Tuhan itu seolah-olah gak berkuasa dalam kehidupan kita. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa doa dan firman Tuhan adalah sesuatu yang gak berkuasa. Itu kenapa saya rasa gak perlu baca, ketika saya patah hati saya gak perlu baca firman Tuhan. Mungkin ada banyak orang akan tertawa ketika saya bilang, kalau kamu patah hati berdoalah di kamarmu dan bacalah firman Tuhan. Ada banyak anak muda, ketika kita patah hati yang kita cari adalah siapa? Teman kita. Teman kita boleh kasih saran, pendeta kita boleh kasih saran, kita boleh didoakan. Ada satu orang pernah bilang, itu hanya sebatas 1 jam setelah itu, selebihnya kamu akan menikmati lagi kesendirian, kamu akan mulai lagi merasa sedih, mulai merasa terpuruk, mulai merasa terbuang oleh dunia ini. Tapi satu hal yang dipelajari ketika kau patah hati masuk di kamarmu, itu mungkin ada banyak orang tertawa kali ya, tertawa melihat bagaimana anak muda kalau dibilang, oh ya nanti kalau kamu patah hati berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Allah minta sama Tuhan berdoa mulu gitu kan, tidak ada jawabannya. Sebenarnya Tuhan bukan gak pernah kasih jawaban ke kita. Tuhan bukan tidak pernah memberikan petunjuk kepada kita. Hanya seringkali kita sebagai anaknya ketika kita minta sama Tuhan, kita mintanya apa yang kita mau. Kita minta yang kita mau boleh, tapi seolah hubungan kita sama Tuhan tuh kayak transaksi gitu loh. Tuhan aku udah berdoa jadi ya kamu harus kasih ke aku. Kalau kamu gak kasih ya gak mau tahu, pokoknya harus kasih. Kita gak sadar kalau hubungan kita sama Tuhan itu hubungan orang tua dan anak, bapak dan anak. Orang tua pasti tahu apa yang terbaik bagi anaknya. Jadi kalau kita ada yang patah hati terus bilang, oh Tuhan tuh gak bisa nyembuhin patah hatiku kok. Percayalah, berdoa setiap hari, kamu akan menemukan, mungkin setelah kita berdoa kita gak langsung, oh Tuhan tuh bukan juga sulap. Hidup sama Tuhan tuh gak kayak sulap. Seringkali kita merasa bahwa hidup sama Tuhan tuh seolah hari ini aku berdoa, besok aku dapat. Hidup sama Tuhan itu butuh proses. Hidup sama Tuhan itu bukan sesuatu yang praktis. Kalau praktis artinya perlu kita pertanyakan. Kalau hidup kita nyaman-nyaman saja, kalau hidup kita dalam kondisi sedang baik-baik saja, justru kita harus bertanya, lagi kenapa? Karena iblis sangat suka kalau kita orang dalam kondisi nyaman biasanya cenderung gak cari Tuhan. Orang kalau dalam kondisi nyaman cenderung gak fokus sama apa yang menjadi permasalahan dalam hidupnya. Dia buyar. Hidupnya nyaman kok, hidup oh dapat uang udah, kuliah oke, udahlah pelayanan nanti lagi, tinggal komunitas dan lain sebagainya. Tapi percayalah saudara, itu ada time limitnya. Ada waktu di mana kita sampai di titik tertentu dan iblis cuma lepas tangan terus dia bilang, oh ya silakan nikmati waktumu. Dan ketika kita hancur, tidak ada jawaban lain.
Tapi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merasakan kehancuran, saya sudah pernah berada di titik di mana saya mengutamakan kemampuan pribadi saya. Intelektual saya selalu yang jadi yang utama. Ketika intelektual itu dihancurkan Tuhan, tidak ada satupun penolong. Orang tua tidak bisa menolong, relasimu tidak bisa menolong. Dan saat itulah iblis sangat menikmati waktu-waktu ketika kau hancur, waktu-waktu ketika kita jatuh, itu waktu yang ditunggu oleh iblis. Karena itu mari kita sama-sama belajar menetapkan fokus kita kepada Tuhan dengan menjaga jam doa dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan di setiap hari. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak? Yang kedua adalah hati-hati dalam melakukan pilihan. Di ayat yang ke-8 sampai ke-11 dikatakan, digambarkan bahwa waktu itu Abraham dan Lot sedang bertarung. Mereka sedang berselisih paham. Bukan mereka yang berselisih paham, tapi hamba-hambanya sedang berselisih paham. Mereka digambarkan di ayat-ayat sebelumnya, mereka sedang dalam kondisi jayanya. Abraham dan Lot ketika keluar sama-sama kaya, mereka punya hamba yang banyak, mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak harta. Dan kemudian bisa kita bayangkan mungkin negeri itu tidak cukup untuk ternak mereka makan. Kemudian terjadilah perselisihan. Kemudian digambarkan Abraham dengan besar hati dia bilang ke Lot, Lot, kalau kamu ke kiri maka aku ke kanan, kalau kamu ke kanan dan aku ke kiri. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, ditekankan di situ, ini ayat yang sangat familiar buat banyak orang. Maka Lot melayangkan pandangannya ke depan, kemudian dilihatnya lembah Yordan seperti taman Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Lot keluar dari negerinya, kemudian datang bersama Abraham, keluar dari Mesir dan sampai di tempat tersebut, seharusnya Lot tidak memilih meninggalkan Abraham, harusnya tetap bersama Abraham, seharusnya. Tapi karena keserakahannya Lot, kita bisa lihat dia memandang sebagai kalau misalnya kita nih sama pemimpin kita, harusnya pemimpin kita yang menentukan langkah pertamanya dan kemudian baru berikutnya kita. Lot nggak ada toleransi, ketika disuruh pandang ya dia pandang, dia pilih. Tidak ada yang salah dengan pilihan Lot, seharusnya bukan apa yang Lot pilih, pilihan Lot untuk meninggalkan Abraham lah yang menjadi salah. Karena kemudian kan kita tahu bahwa cerita Sodom dan Gomora adalah hasil dari pilihan dari Lot. Lot memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Hari-hari ini apa yang membuat kita, apa yang mata kita lihat, apa yang kita pilih berdasarkan keinginan pribadi kita, apa yang kita lihat, apa yang kita pilih berdasarkan, ya aku lagi butuh itu, tapi sama seperti Lot. Apa yang kita lakukan akan berdampak bukan hanya kepada kita, juga kepada orang-orang di sekitar kita. Tindakan Lot akhirnya berdampak kepada keluarganya. Hari-hari ini apa yang kita pilih? Cara kita memandang sesuatu. Kita ada di gereja sini, kita punya komunitas. Kita punya komsel, kita punya kalau di PMK itu biasanya main kakak rohani. Kita punya orang-orang yang kita anggap cukup mumpuni di bidang rohani. Jangan kita tinggalkan gereja kemudian kita pilih di luar. Ada banyak orang, ada banyak dari antara kita termasuk saya dulu merasa bahwa hidup di luar Tuhan jauh lebih enak. Hidup di luar Tuhan jauh lebih gampang. Gak ada aturan, bisa dapat banyak hal, gak perlu banyak harus begini, harus begitu. Hidup sama Tuhan kelihatannya susah. Hidup sama Tuhan kelihatannya terus kok aku tambah masalah. Kelihatannya kita sukses di luar. Saya juga termasuk orang yang merasa bahwa di luar saya prestasinya banyak, bisa dapat uang dengan gampang. Tapi pada akhirnya saudara, ada time limit yang iblis kasih, dan ketika itu sampai di time limit itu, kita akan hancur. Makanya jangan tergiur dengan sesuatu yang gampang. Jangan tergiur sama sesuatu yang mudah, karena sesuatu yang gampang dan mudah itu biasanya ada konsekuensinya. Nggak ada di dunia itu sesuatu yang gampang dan mudah terus kayak sulap gitu, oh aku mau jadi kaya. Ada banyak orang berpikir dari judi dapat 1 miliar aku kan jadi kaya, aman lah simpanan. Tapi percaya saudara, uang gak akan kemana-mana, uang tetap akan habis. Bertahan berapa lama? Setahun, 2 tahun?
Pada akhirnya gila, karena apa? Karena nggak bisa lagi dapat sesuatu yang praktis. Iblis tuh pintar memanipulasi cara pikir kita. Iblis tuh pintar memanfaatkan kekurangan kita. Kita merasa cukup pintar, iblis itu mengambil bagian paling sederhana dalam hidup kita. Mengambil ego kita. Orang itu butuh pengakuan, yang dinaikin pengakuannya. Orang yang butuh uang, kalau dapat uang, makin lama dia makin lupa Tuhan. Dia merasa lebih wow daripada Tuhan. Merasa tidak butuh Tuhan, karena itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Itu kenapa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pilih. Ada satu ilustrasi, dalam satu rumah di pinggir desa, ada satu rumah. Di rumah itu ada suami istri, kemudian dia pelihara ayam, dia pelihara kambing, dia pelihara sapi. Kemudian di samping rumahnya tuh ada ular, terus ada tikus. Singkat cerita, satu hari karena mereka dari kota, suami istrinya pulang bawa belanjaan. Rupanya si tikus ini lagi ngintip, dia ngintip gitu, mana yang bisa kucuri dari belanjaan gitu kan. Ternyata pas dia intip, ternyata ada jebakan tikus. Oh, dia panik. Wah, ternyata kayaknya aku mau dibunuh sama pemilik rumah. Dia lari ke belakang, dia datang sama ayam. Oh ayam, dia bawa jebakan tikus. Ayam bilang, ya aku prihatin tapi ya gimana, aku bisa apa gitu. Terus dia lari sama kambing, kambing gimana nih kambing, ada jebakan tikus. Ya aku simpati sih, tapi ya itu gak ngaruh sama aku. Dia datang sama sapi, oh sapi ada jebakan tikus. Sapi bilang, ya itu urusanmu, gak ngaruh sama sekali, itu menjepit kuku aku aja enggak gitu. Terus dia lari, terus dia datang sama ular. Ular tuh sini saja, dia jawab, ya urusanmu gitu. Ya kalau mati juga gak ada urusan sama aku. Beberapa hari kemudian suami istri ini bangun karena jebakan tikusnya ada biasanya bunyi gitu kan. Jadi ada yang tertangkap di jebakan tikus tersebut. Suami istri itu bangun, terus dilihat ternyata yang kena jebakan adalah ekornya si ular. Ekornya ular kena jebakan, ularnya ganas terus akhirnya menggigit atau matuk si istrinya, kemudian akhirnya dibunuhlah si ular itu. Tapi karena sudah dipatuk, sakitlah istrinya. Istrinya sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, rupanya istrinya pengen makan ceker ayam. Ternyata dipotonglah si ayam. Si ayam dipotong, kemudian ternyata masih belum sembuh, dia masih masa pemulihan, dia masih sembuh. Kata orang-orang gini, kayaknya Bu, kalau kamu mau sembuh, kamu harus makan hatinya kambing. Kemudian dibunuhlah si kambing, disembelihlah si kambing. Kalau dibunuh kesannya jahat banget. Kemudian disembelihlah si kambing. Kemudian setelah kambing disembelih, beberapa waktu kemudian ternyata ibunya nggak sembuh, kemudian meninggal. Singkat cerita ibunya meninggal. Kemudian orang datang banyak melayat. Ternyata waktu dia melayat, nggak punya persediaan makanan. Yang tersisa hanya si sapi. Akhirnya disembelihlah si sapi untuk makan pelayat. Akhirnya beberapa hari kemudian perangkat tikus itu kemudian diambil terus dibuang. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Dari situ kita bisa belajar bahwa apa saja bisa jadi masalah ketika kita nggak hati-hati. Apa saja bisa jadi perangkap untuk kita ketika kita nggak waspada. Si tikus kenapa nggak kena? Karena dia waspada, karena dia tahu itu jebakan. Kenapa si ular akhirnya kena? Karena dia merasa dia nggak akan kena dan itu bukan jebakan untuk ular. Dalam kehidupan kita harus belajar melihat ada banyak jebakan iblis dalam kehidupan kita. Ada banyak jebakan, ada banyak godaan dan kita harus berhati-hati terhadap itu semua. Kemudian poin terakhir adalah menaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-18 Allah berfirman kepada Abraham, kemudian menyuruh Abraham memandang keluar di sekelilingnya. Tuhan berjanji kepada Abraham, semua yang kamu lihat akan menjadi milikmu, bahkan keturunanmu seperti pasir. Kalau ada yang bisa ngitung pasir, ya itulah jumlah keturunanmu. Itu yang Allah berikan kepada Abraham. Abraham mungkin sedih ketika ditinggalkan Lot.
Kita juga mungkin sedih, mungkin ditinggalkan orang-orang yang terkasih ketika kita memilih berjalan bersama Tuhan. Kita semua ketika kita memilih berjalan bersama Tuhan, ada banyak orang bilang, kamu gak ada jaminan. Ada banyak orang meninggalkan kita, ada banyak tuduhan, ada banyak orang merasa bahwa hidup sama Tuhan itu bukan sesuatu pilihan yang tepat. Ada banyak dunia akan mengatakan kepada kita bahwa pilihan jalan sama Tuhan itu pilihan yang bodoh. Tapi Abraham membuktikan berjalan sama Tuhan, dia justru mendapatkan berkat tidak terhingga. Karena itu marilah kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap jadikan Tuhan sebagai penulis skenario terbaik dalam hidup kita. Tetap jadikan Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kita, dan tetap jaga jam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat setiap hal yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan itu semua daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hati dan telinga kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan, boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh kami nikmati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin.